wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lepas sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan i'tikaf. Kita niatkan yang belum niat. Kita lanjutkan lagi dengan ta'lim, mengaji sebagai kewajiban kita seorang muslim. Dan kita lanjutkan lagi dengan silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan di subuh hari ini diterima sebagai amal soleh, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada tanggal 13 Rabiul Awal, long weekend. Alhamdulillah, saya kira tadi bapak-bapak dikit yang hadir, sebab pada jalan-jalan ternyata yang hadir ya emang segini-segini juga. Saya kira banyak segini-segini juga. Ya emang begitulah namanya ngaji. Thullatun minal awwalin, sekelompok orang dari orang-orang golongan pertama, wa qalilun, dan sedikit minal akhirin, daripada generasi akhir zaman. Ya memang sedikit, memang sedikit. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini kita berada pada tanggal 13 Rabiul Awal, yang mana pendapat yang populer, yang masyhur, memang Rasulullah SAW dilahirkan 12 Rabiul Awal. Ini adalah pendapat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq merupakan tokoh sejarah senior. Nanti punya murid Ibnu Hisham. Kedua-duanya adalah patokan dalam ulama-ulama menulis sejarah. Meskipun dalam pendapat-pendapat yang lain, mungkin kalau dikumpulkan lebih dari 10 pendapat tentang kapan Rasulullah lahir. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 6 Rabiul Awal, ada bahkan juga yang mengatakan terakhir ulama kontemporer Syekh Mahmud Basha, seorang astronom, beliau mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Walhasil memang pada saat itu, di zaman itu tidak ada penanggalan yang digunakan oleh kaum muslimin. Meskipun sudah ada penanggalan Romawi, tapi para sahabat dan Rasulullah tidak menggunakan penanggalan tersebut. Rasulullah dan para sahabat biasanya mengingat peristiwa itu hanya dengan kejadian yang terjadi. Karena Rasulullah SAW lahir ketika kejadian penyerangan Raja Abraha dengan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Mahmud. Kan nama gajahnya itu pimpinannya yang paling gede namanya Mahmud gajahnya. Ya biar gede namanya imut. Mahmud namanya. Dari Afrika itu, dari Habasyah diimpor langsung buat menyerang Ka'bah. Akhirnya di Wadil Muhasir kemudian kena batu sijil tuh. Meskipun Abraha sendiri tidak meninggal di situ, nggak wafat dia. Ya beliau pulang lagi ke Habasyah, ya Abraha tersebut. Karena ada peristiwa itu, maka tahunnya aja diingat. Maka sampai sekarang dalam kitab-kitab sejarah yang disepakati Rasulullah lahir pada tahun gajah. Peristiwa gitu. Kita rasa orang tua kita zaman dulu juga sama begitu. Bahkan mungkin yang lahir tahun sebelum tahun 50-an, ini masih ada kagak orang ini yang lahir tahun sekitar mungkin 45 tahun 50, masih ada nggak? Kalau masih ada berarti bapak udah tua gitu.
Bapak masih ada udah tahun 45 sekarang masih hidup gitu ya. Nah itu banyak orang tua kita yang zaman dulu nggak tahu tuh dia tanggal lahir sebenarnya kapan. Di KTP itu cuman apa namanya yang ngasal aja gitu kalau bahasa kita. Ya dulu waktu pengadaan KTP, Pak emang betul Pak ini lahirnya tahun tanggal 4 Januari Pak, nggak tahu Pak. Pokoknya waktu Bapak dulu dipanggil ada catatan sipil, ditanya kira-kira lahirnya kapan, ya kira-kira aja lah Pak lahirnya kapan gitu. Ya. Maka orang tua kita dulu juga pun banyak, jangankan di masa Rasulullah, orang tua kita saja banyak yang mungkin tanggal tahunnya itu salah dari tanggal asli lahirnya kapan. Ya. Ayah saya almarhum tuh 2 tahun lebih muda di KTP-nya. Ya, tanggal lahir sama meninggal yang nggak tahu dah tuh udah. Ya, ditulis waktu meninggalnya aja, ditulis aja dah apa kayak gitu. Ya, orang dulu kan cuman diingat gara-gara peristiwanya. Ya, peristiwanya dulu. Pokoknya Babalu tuh lahir waktu 5 tahun Jepang udah pulang kampung. Wah, berarti dia lahir tahun sekitar ya 49 50. Ya, udah 5 tahun Jepang pulang kampung. Itu hanya peristiwa-peristiwa saja. Sehingga Rasulullah pun dilahirkan para ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling populer dan paling digunakan adalah pendapat Ibnu Ishaq, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahun gajah tersebut. Ya, Rasulullah dilahirkan. Meskipun di Mekah pada saat itu memang masyarakat-masyarakat yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Salah satu hikmah terbesar dikatakan Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fikih Sirah. Rasulullah SAW diturunkan di Jazirah Arab, bukan di Indonesia. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Nabi nggak diturunin di Cirebon gitu misalnya dituruninnya? Atau kenapa sih Nabi nggak diturunin di Serpong gitu kira-kira ya? Di Serpong, Kuningan gitu ya. Apalagi Serpong, bau sampah aja. Gak enak, terjelek gitu ya. Untung diturunin di Mekah Al-Mukarramah. Gitu coba turunin di Serpong, mana bau banget. Kita kuliah subuh, mantap banget itu. Ya. Salah satu hikmah terbesarnya adalah meneruskan daripada dakwah-dakwah tauhid yang sudah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Dan mayoritas mereka itu memang berada di Jazirah Arab. Terutama pusatnya ada di Baitullah. Maka pendapat yang paling masyhur adalah memang Ka'bah ini sudah berada pada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Sudah ada. Ya, entah berapa ribu tahun. Ya. Bahkan memang sudah pertama kali didirikan sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Kemudian dilanjutkan Nabi Nuh alaihissalam, dilanjutkan lagi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dan dilanjutkan lagi Ka'bah kemudian di zaman Rasulullah berusia sekitar 25 tahun sejarahnya ketika ada banjir bandang di Mekah dan Ka'bah kemudian roboh, kemudian dibangun kembali. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, kurang lebih 4 kali Ka'bah direnovasi. Dari mulai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rasulullah muda tahun usia 25 tahun, kemudian di era Rasulullah setelah wafat 2 kali direnovasi. Di zaman Harun ar-Rasyid bahkan ingin direnovasi lagi. Bahkan setelah Rasulullah wafat, Ka'bah pernah dirobohkan sekali. Betul-betul dirobohkan, dibangun kembali Ka'bah. Ya, sebab pada saat itu ada peperangan antara mungkin Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ya, sehingga kena majanik, kemudian dirobohkan dan dibangun ulang kembali. Hikmah terbesar adalah dilahirkan di Jazirah Arab adalah untuk melanjutkan misi-misi daripada Nabi terdahulu. Yang kita kenal misinya tersebut dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, anittabi millata Ibrahim hanifah. Sehingga kita kenal Nabiullah Ibrahim punya istri Sarah, punya istri juga Hajar. Yang Sarah nanti melahirkan Ishak, dan yang Hajar akan melahirkan Ismail. Nah, yang keturunan yang dari Ishak alaihissalam itu berada di negeri Palestina, Syam. Mayoritas Yordan, Palestina itu keturunan dari Nabi Ishak. Sedangkan yang keturunan dari Hajar memang Allah perintahkan
untuk Nabi Ibrahim beserta Hajar dan anaknya Ismail menetap di Mekah. Maka salah satu hikmah kenapa Hajar diajak ke Mekah dan tinggal di Mekah kemudian ditinggal lagi, yang Nabiullah Ismail kemudian kehausan, adalah untuk mempersiapkan Nabi akhir zaman. Ya. Dan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam itu nggak ada yang jadi nabi. Mungkin Ibnu Hisham menulis dari Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tercatat kurang lebih sekitar 30 lebih nasab Rasulullah dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Sedangkan yang dari Nabi Ishak itu semuanya adalah keturunannya menjadi nabi-nabi, mulai dari Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli dan seterusnya sampai terakhir Nabiullah Isa alaihissalam. Itu adalah keturunan dari Nabiullah Ishak alaihissalam. Sedangkan dari Nabi Ismail alaihissalam keturunannya nggak ada yang jadi nabi. Maka Rasulullah di antara nasabnya, Ibnu Hisham menyebutkan yang tersambung kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nador bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Muqawim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ya. Kira-kira ada yang bisa ulang ini apa gitu? Panjang banget tadi. Ngapain banyak banget? Lagi keburu buha. Kagak makan gitu terus lagi. Ya. Ada lagi bahkan yang menyebutkan nasab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke atas lagi, bin Tarih, bin Nahur, bin Saruh, bin Ro'u, bin Falih, bin Shalih, bin Al-Fakshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Ya. Bahkan ada lagi yang menuliskan sampai Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, berjumpanya mereka itu antara Nabiullah Ishak dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, cuma yang dari Nabi Ishak itu adalah menjadi Bani Israel, keturunan dari Nabiullah Yakub alaihissalam. Sedangkan dari Nabi Ismail alaihissalam adalah mempersiapkan Nabi akhir zaman. Ya, yakhruju nabiyun yakhruju akhiruz zaman. Nabi yang diturunkan akhir zaman. Hanya saja ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kita singkat cerita, berarti kalau dari lahir sampai wafat itu urusannya dalam sirah nabawiyah, mulai dari keturunan Rasulullah, dari hijrah, dakwah sembunyi-sembunyi sampai hijrah, sampai al-maghazi, peperangan, ya sampai Rasulullah wafat. Ya, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sebagian banyak yang pergi dari Madinah, nggak kuat, nggak tahan. Bahkan sahabat yang paling dekat dengan beliau, Bilal bin Rabah, itu pergi pindah dari Madinah, tinggal di Syam. Tukang azannya nggak ada lagi, tukang azannya pergi. Masjid Nabawi siapa yang azan? Tukang azannya pergi. Akhirnya dibujuk zaman Abu Bakar, Bilal pulang. Bilal nggak mau pulang. Zaman Umar bin Khattab, Bilal pulang. Bilal masih nggak mau pulang juga. Kenapa Bilal nggak mau pulang? Nggak kuat hidup di Madinah. Kenapa nggak kuat hidup di Madinah? Ingat masa-masa bersama Rasulullah SAW. Ya, itu saking cintanya Bilal tuh. Ya, jangan bilang ntar udah Bilal, pokoknya kerjain sunnah-sunnahnya aja, yang begitu-begitu mah jangan, nggak bisa. Namanya orang cinta tuh nggak bisa ada ukurannya. Ya Bilal belum mau pulang. Bahkan ketika Bilal mau pulang di zaman Umar ibn Khattab, kemudian Bilal kembali menyuarakan azan. Para sahabat yang dengar, wah Rasulullah kembali, karena Bilal azan lagi, padahal enggak. Dan Bilal cuma kuat azan sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, Allahu Akbar. Itu azan nada Bilal begitu tuh. Ada saya lihat, saya lupa apa di Mesir atau di Mekah itu ada sanad azan Bilal.
Yaitu meskipun nadanya biasa gitu tapi merdu ya. Lalu ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bilang enggak kuat nangis. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bilang nangis lagi enggak kuat. Ya, itu para sahabat banyak juga kemudian yang berhijrah. Ya, berhijrah Ibnu Abbas, Bilal bin Rabah, beliau keluar dari Madinah karena enggak sanggup tinggal di Madinah. Dikit-dikit keinget Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ketika mulai daripada tahun-tahun setelah berlalu Abbasiyah, kemudian dinasti-dinasti ada Fatimiyah dan lain, ternyata generasi-generasi belakangan kemudian sudah lupa dan sudah menurun semangatnya sejak Rasulullah tidak ada. Ya berbeda ketika Rasul masih ada dan Rasul udah nggak ada. Semakin ke sana kemudian orang-orang terutama yang nggak tinggal di Madinah, mereka sudah tidak kenal lagi dengan Rasulnya. Maka salah satu daripada upaya para ulama-ulama kita zaman dulu ya agar supaya orang tersebut kembali bersemangat untuk beribadah, menjalankan sunnah-sunnahnya dan kembali mengenal Rasulnya. Sebab mengenal Rasul ini hukumnya wajib. Misalnya dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah itu ada kita kenal dengan Nadham Aqidatul Awam, ditulis oleh Said Al-Marzuki, Said Ahmad Al-Marzuki. Dalam salah satu nazamnya beliau sebutkan khatimatun fi dzikri baqil wajibi. Ada penutup perkara yang masih wajib selain rukun iman. Ya. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Dari orang mukallaf yang wajib diketahui. Apa itu? Muhammadun Nabi Muhammad ursila, Nabi Muhammad SAW telah diutus. Ya. Mauliduhu Abu Abdullah Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah Abdul Muttalib. Wa Hasyimun Abdu Manafin Yantasin. 4 doang tuh yang wajib tahu emang. Kata Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah ini 4 ini cukup. Kalau tadi sampai 30 ke atas, ya entar dah belakangan gitu. Saya hafal karena memang dulu waktu di pesantren itu ada mata pelajaran Sirah Nabawiyah. Itu emang soal pertama adalah itu. Uzkur, sebutkan ya nasaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban soal nomor 1 ujiannya dulu tuh waktu di pondok itu, sebutkan nasab Rasulullah ila Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu kalau kagak hafal ya berarti kurang lebih nilainya 6-5 gitu. Atau isinya acak-acakan tuh yang dulu kita di pondok tuh. Emang harus hafalin tuh ya kitab Nurul Yakin, kitab sejarah tipis tuh, Khulasatul Nurul Yakin. Itu salah satunya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kemudian ya para ulama-ulama kembali menuliskan kitab-kitab sirah. Ibnu Ishaq, kemudian ada lagi yang paling besar Ad-Dhahabi Siyaru A'lamin Nubala 30 jilid tentang kitab sirah Rasulullah. Supaya apa? Generasi-generasi berikutnya itu kemudian kenal kembali dengan Rasulullah. Ya, tahu kembali bagaimana kebiasaan Rasulullah, bagaimana Rasul tidur, apa makan Rasulullah yang paling disenengin. Ya ada timun, ada lobak, ada labu, ada zaitun, ya makanan-makanan yang disenangi Rasulullah. Kalau pagi Rasulullah sarapannya apaan? Apa bubur ayam gitu, apa nasi uduk, ada apa gitu. Kan banyak mereka nggak tahu tuh. Ya, apa makanan Rasulullah kemudian kalau agak siang, kalau sore Rasul makan apa? Ya kemudian Rasul kalau pakai baju apa yang dipakai tiap hari, ya. Itu kemudian ditulislah Imam At-Tirmidzi menulis Syama'il Muhammadiyah, makanan, pakaian Rasulullah, sendal Rasulullah, cara tidur Rasulullah. Ya. Lalu kemudian ulama-ulama belakangan ini kayaknya banyak orang yang males nih baca buku sirah. Akhirnya dituliskan Sirah Nabawiyah tapi berupa nadhom-nadhom. Nadhom itu sesuatu yang dibaca ada temponya. Namanya nadhom. Ya ada Nahwu Shorof itu alfiyah. Nah, salah satu nazom itu yang dikenal ya ada Barzanji, ada Dibai. Ya, itu berupa Sirah Nabawiyah sejarah Rasulullah yang ditulis berupa syair-syair dan nazom-nazom. Supaya apa? Dibacanya enak dan orang itu hafal, cuman begitu aja.
Ya, misalnya yang dikenal oleh dalam kitab Ad-Dibai misalnya, ya ada tuh bacaan-bacaannya gitu, dan itu bacaannya berupa syair-syair yang mudah diingat dan mudah di lafadzkan, ya. Masuk juga tapi daripada kitab Sirah An-Nabawiyah, ya, yang belakangan. Ya, kemudian sekarang ada ditulis secara modern. Misalnya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama dari India, menang lomba nulis sirah di Mekah Al-Mukarramah. Lalu para ulama-ulama zaman dahulu, salah satu daripada agar supaya mereka mengingat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dibacakan sirahnya. Dibacakan ya biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari hidup sampai wafat dibacakan. Ya. Dan ini saya rasa wajar. Pun di masjid-masjid manapun di seluruh dunia, biasanya kalau bulan Rabiul Awal, ya tema kajiannya kadang kelahiran Rasulullah begitu. Kalau nanti bulan Muharram, maka tema kajiannya apa biasanya bulan Muharram? Hijrah. Bulan Muharram tuh temanya hijrah. Ya. Nanti masuk lagi bulan Rajab, temanya Isra Mi'raj. Masuk sebelum bulan puasa, Tarhib Ramadan. Masuk bulan puasa, temanya Ramadan. Nah begitu. Ya, ini saya rasa secara praktek semua masjid sama. Mau yang pro maulid, mau yang enggak pro maulid, namanya Rabiul Awal biasanya masjidnya memang temanya adalah tema kelahiran Rasulullah. Nah, kalau yang disebut dengan maulid adalah membacakan sirah nabawiyah tentang kehidupan Rasulullah karena bertepatan dengan 12 Rabiul Awal atau dengan bulan Rabiul Awal, ya ini saya rasa semua orang kaum muslimin sepakat akan kebolehannya, bahkan kesunahannya. Kenapa? Mengingatkan akan Rasulnya. Apa harus bulan Rabiul Awal? Ya enggak, paling enggak Rabiul Awal. Ya kalau bisa setiap bulan, ya. Maka ada salah seorang ulama di Mekah Al-Mukarramah, ini kitabnya saya bawa yang sehari-hari kita ngaji. Cuman ini kitabnya jilid ketiga, ya, pada bab pernikahan. Salah satu daripada dalam bab pernikahan ada dalam bab walimah atau pesta. Ditulis oleh Said Dimyati Bakri Syato, seorang ulama di Mekah tahun 1300 Hijriah. Kitab ini 1300 Hijriah berarti sekarang 1447 ya. Apa nama 47 Hijriah. Ya sudah 140 tahun yang lalu. Ini ulama di Mekah bermadzhab Syafi'i, ya, di Mekah pada era saat itu. Ya, beliau mengutip daripada pendapat Al-Hafidz Al-Imam As-Suyuti. Ya, su'ila an amalil maulidi an-nabawi fi syahri Rabiul Awal. Apa itu maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal? Beliau mengatakan ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Ini kita kumpul udah. Di unsur pertama kita sudah masuk. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dibacakan. Ya meskipun cuma satu ayat tadi itu dibacakan, ya. Wa riwayatul akhbaril waridati, dan riwayat-riwayat hadis Rasulullah fi mabda'i amrin nabi, dari mulai lahir, wa ma waqa'a fi maulidihi, dan yang terjadi pada lahirnya, kemudian sampai Rasulullah wafat, dibacakan sejarahnya. Ya, min ghairi ziyadatin, enggak boleh ada tambah-tambahan yang lain. Manusia berkumpul, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian habis itu bubar, nggak ada musik-musiknya, apalagi nggak ada dangdut-dangdutnya, dan nggak ada tambahan-tambahan yang lain. Habis itu suruh bubar, ya. Maka hal tersebut minal bid'ahil hasanati, termasuk bid'ah hasanah. Yang kita paham kalau dalam mazhab Syafi'i memang membagi dalam bid'ah madmumah dan bid'ah hasanah. Ya. Maka hal tersebut disepakati bahwa
kebolehan bahkan kesunahan untuk membaca sirah nabawiyah terutama di bulan dilahirkannya Rasulullah SAW. Dan pada prakteknya kita rasa semua masjid pun sama. Ya, ada juga misalnya masjid yang nggak mau maulid gitu. Kemudian di masjid itu kemudian ada karena bulan maulid ya bulan Rabiul Awal kemudian ya tema kajiannya adalah kelahiran Rasulullah. Ya sama aja gitu sebetulnya, cuman nggak dimerekin maulid aja gitu ya. Dan nggak pakai ada acara-acara yang semarak lah gitu ya, acara yang pakai panggung, acara yang semarak. Bahkan ulama-ulama kita zaman dulu sebetulnya ketika mengadakan acara maulid itu sebetulnya intinya adalah pembacaan sejarah Rasulullah. Ya, maka saya kalau ada acara maulid ada apa, saya bilang nggak usah pakai panggung, nggak usah ada yang lain-lain. Kita ngaji seperti biasa aja. Kemudian saya bacain kitab sejarahnya, saya bacain riwayat Rasulullah, selesai itu udah. Ya kalau ada makan ya makan, enggak ya udah pulang. Gitu ya. Itu kebiasaan daripada ulama-ulama kita zaman dulu. Tanpa ada embel-embel yang besar, ya, tanpa ada embel-embel acara-acara, apalagi tambahan-tambahan, dan ada ikhtilat antara perempuan laki-laki, apalagi ada musik dan ada joget-jogetnya. Yaitu tambahan-tambahan yang kita rasa harus perhatikan ya di zaman sekarang. Ya. Lalu beliau meneruskan kebiasaan ini, ya, pertama kali hadatsa ba'dal quruni tsalatsa, setelah abad ketiga Hijriah. Karena orang-orang sudah pada nggak kenal lagi dengan Rasulnya, nggak tahu lagi tentang sunnah-sunnahnya. Maka kembali dikenalkan lagi. Kata Imam As-Sakhawi, la zala ahlal islami min sa'iril aqtari wal mudun, semua kota-kota di dunia ya mereka membacakan tentang sirah-sirah nabawiyah. Wa yatasaddaquna, mereka bersedekah filayalihi, pada malam-malamnya mereka bersedekah dan mereka membacakan daripada sejarah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ada juga kemudian orang yang pertama kali man ahdatsahu minal mulukil malikil mughaffar, yang pertama kali mengadakan dengan acara. Nah, sebelumnya dibaca kitab sirah-sirah saja. Tapi kemudian pada abad ke-6 Raja Malik al-Mudhaffar di Irbil di daerah Irak ya, beliau membuat satu majelis tertentu yang dibacakan kisah Rasulullah. Wa allafal hafidh Ibnu Dihyah, seorang ulamanya namanya Ibnu Dihyah, menulis satu tema maulidnya At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadir. Ini tema maulidnya. Kemudian pada saat itu Ibnu Jauzi datang. Kata Ibnu Jauzi, aku datang pada perayaannya tersebut dan aku lihat makanannya khamsatu alafi ra'si ghanamin, 50.000 kepala kambing. Kolesterol dan hadirin, 50.000 kepala kambing. Ini makanannya nih abad ke-6 ya. Dihadiri oleh a'yanul ulama wasufiyah, orang ulama-ulama pada hadir semua di situ tahun 6 Hijriah ya. Dan menghabiskan salah sumi'ati alfi dinarin ya, 300.000 dinar. Was tanbatul hafidh Ibnu Hajar, dan seterusnya dikatakan oleh Ibnu Hajar ya. Wa asyru alafi dajajah, 10.000 ayam makanannya ini. Wa mi'atu alfi zabadiyah, 100.000 burung zabadiyah. Wa thalathina alfi sahnin halwa, dan 30.000 piring manis-manisan. Ini dilakukan oleh seorang raja ya. Yang diundang tadi penceramahnya adalah Al-Hafidh Ibnu Dihyah. Tema maulidnya At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadir, temanya. Ada amplopnya juga di sini. Fa ajazahu, maka memberikan amplop ini dikasih tahu aja di sini. Fa ajazahul malikul mudhaffaru bi alfi dinarin, amplopnya alfi dinarin, 1000 dinar.
1 dinar 4,5 gram emas 1 dinar. 1000 dinar untuk hadirin Darul Islam besok kalau begini bangkrut ya. Ini abad ke-6 nih, Malikul Mudzaffar. Ya 1000 dinar tadi itu. Penceramahnya Ibnu Dihyah, penceramah pertama kali itu. Ya, maksudnya pembaca daripada sirah nabawiyahnya ya sampai pada saat ini. Dalam kitab-kitab sirah yang lain ya kemudian ya pelaksanaan tersebut pembacaan tentang sirah nabawiyah mulai dari lahir sampai wafat kembali, begitu juga dengan pembacaan Al-Qur'an ya itu berlangsung terus. Wa qalat muddatuhu fi malikin, pada tiap-tiap raja terus ila an mata wa huwa muhasirul faranji bi madinati akasanata salatina wa sittimi'ah, dan terus-terusan di buldanil muslimin, di negara-negara kaum muslimin kemudian diadakan daripada pembacaan sirah nabawiyah pada bulan Rabiul Awal. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah yang lain pun seperti misalnya Ibnu Al-Jauzi, kemudian As-Sarhasi dalam kitab-kitabnya, beliau yang mungkin di Mekah Al-Mukarramah mencatat ya sejak mulai dari abad ke-6 Hijriah mereka membacakan kitab-kitab sirah nabawiyah, mereka membacakan kitab Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mundu zamanina sekitar abad ke-10 atau abad ke tahun 1100 Hijriah ya. Dan mulai berhenti dibacakan tahun 1200 Hijriah. Berarti berhenti sekitar 140 tahun yang lalu. Dan itu dilaksanakan di beberapa desa dan beberapa tempat di Makkah Al-Mukarramah ya. Berarti sekitar 600, 400, 500 tahun pembacaan maulid itu berlangsung, termasuk di Mekah Madinah. Hanya saja di tahun 1200 Hijriah karena ganti raja di Mekah, kemudian pelaksanaan pembacaan maulidnya kemudian diberhentikan sampai sekarang ya. Makanya banyak yang bertanya, bagaimana keadaan maulid di Mekah? Sepi-sepi aja, yaitu sekarang baru. Tapi kalau dulu mungkin 100 tahun yang lalu mereka menyalakan daripada lampu-lampu di jalan-jalan, kemudian mereka membuat masak-masakan yang lebih, dan mereka membacakan daripada kisah Rasulullah mulai dari lahir sampai wafatnya. Ya sampai sekarang ya kita kenal ada beberapa kitab-kitab seperti Barzanji, seperti kitab Ribai dan lain sebagainya. Itu pun dicatat oleh para ulama-ulama, terutama mereka yang belajar di Mekah Al-Mukarramah. Termasuk kitab yang saya bacakan ini. Nama kitabnya I'anatul Talibin. Kitab ditulis oleh Said Dimyati Bakri Sato, seorang ulama yang mengajar di Makkah Al-Mukarramah sekitar tahun 1300 Hijriah. Banyak ulama-ulama kita zaman dulu yang belajar di Mekah, ya beliau belajar dengan Said Dimyati Bakri Sato, I'anatul Talibin. Bahkan ada salah satu cicitnya beliau itu yang ke Indonesia. Namanya Syekh Nawawi Abdul Jalil, pendiri daripada Pondok Pesantren Sidogiri. Ya, beliau cicitnya daripada penulis kitab I'anatul Talibin. Maka sampai sekarang di Indonesia kitab yang paling dipegang dengan fikih mazhab Syafi'i adalah kitab Fathul Mu'in ini yang ditulis oleh ulama di Mekah Al-Mukarramah. Beliau punya guru juga di Mekah Al-Mukarramah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan para ulama-ulama yang dahulu mereka mengajar di Mekah Al-Mukarramah. Lalu kemudian diteruskan daripada fadilah-fadilah maulidnya yang begitu banyak ya. Fadilah-fadilah maulid yang begitu banyak, tapi merupakan keberadaannya tidak sampai wajib. Keberadaan yang wajib dalam mengenalkan Nabi SAW ya, yang paling minim adalah tadi namanya, nasabnya 4. Kemudian yang kedua mauliduhu di Makkah, dilahirkan di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrahnya di Madinah ya. Wa makbaruhu bil Madinah, dan dikuburkan di Madinah. Itu wajib dikasih tahu kepada anak kita. Nah, kamu punya seorang nabi dan rasul namanya Muhammad, lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, dan kuburnya di Madinah di pelataran Masjid Nabawi. Itu hukumnya wajib. Selebihnya hukumnya sunnah kata para ulama, baik penyebutannya maupun daripada kesunahan-kesunahan daripada setelah
daripada sirah nabawiyah, daripada yang 4 tadi tuh, yang wajib tadi, namanya, dilahirkannya, kemudian hijrahnya, serta syariat yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini ya di negara-negara banyak yang membacakan daripada kisah sirah nabawiyah. Banyak daripada fadilah-fadilahnya, salah satunya adalah ya seseorang ini mendapatkan salah satunya seorang tersebut mendapatkan keutamaan-keutamaan, tapi semuanya tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hanya oleh para ulama-ulama, kemudian pada zamannya dituliskan faidah-faidahnya masing-masing, ya, faidahnya masing-masing. Hanya saja dalil yang paling kuat yang dikemukakan oleh ulama-ulama, terutama juga dari hadis yang sahih dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Rasulullah sampai di Madinah kemudian menjumpai Yahudi berpuasa hari Asyura. Kemudian bertanya, kenapa mereka berpuasa hari Asyura? Yaumun aghraqallahu fiha Fir'aun, karena Fir'aun ditenggelamin. Wa najja Musa, dan Musa kemudian selamat. Wa nahnu nasumuhu syukran, dan kami berpuasa karena bersyukur. Nah, kemudian dilanjutkan lagi kemudian dengan Rasulullah SAW berpuasa sebagai wujud syukurnya ketika ditanya beliau kenapa berpuasa di hari Senin, dzaka yaumin wulidtu, hari itu hari aku dilahirkan. Maka beribadah pada lahirnya Rasulullah SAW dianggap sebagai salah satu daripada wujud, salah satu syukur daripada Rasulullah SAW ketika dilahirkan di muka bumi, yaitu dengan berpuasa. Begitu juga salah satu daripada hadis Nabi SAW, Abu Lahab ketika Rasulullah lahir sangat senang sekali Abu Lahab, keponakannya lahir. Ketika mendengar Abu Lahab lahir, yang ngasih tahu Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Lalu kemudian saking senangnya Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah. Enggak berhenti di situ, Thuwaibah kamu susukan keponakanku Muhammad. Akhirnya Muhammad SAW disusukan oleh budaknya Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Ada yang mengatakan hanya disusukan selama 7 hari saja, kemudian dipindahkan oleh ibu susu berikutnya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Ya. Saking senangnya akan kelahiran Rasulullah SAW. Wa annahu yakhruju lahu min baini usbahi ma'un yashrabu kama akhbar zalikal Abbas fi manamihi. Kemudian Al Abbas radhiyallahu an fi manami ra'a fihi Aba Lahabin. Beliau melihat Abu Lahab. Ya, semoga dirahmati siapa Al Abbas, ya. Lalu kemudian apa yang dilihat? Bahwa Abu Lahab diringankan siksanya. Diringankan siksanya setiap hari Senin. Mungkin apinya nggak tapi panas kali gitu ya kalau hari Senin ya. Ya tapi kan nggak tapi panasnya kan beda sama panasnya api 1000 kali lipat gitu ya. Pokoknya dia nggak tahu nih. Ya diringankan siksanya digimanain. Yang pasti Abu Lahab diringankan siksanya kalau datang hari Senin. Kenapa diringankan? Karena dia senang akan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu wujud syukurnya harus dengan yang masyru'. Yang masyru' itu artinya disyariatkan oleh agama. Nggak boleh yang di luar disyariatkan agama. Contoh yang masyru', puasa ada syariatnya, baca Quran, amal soleh, baca sirah, ya, kemudian sholat sunnah dan menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Al Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasir kemudian membuat sebuah syair. Idza kana hadza kafiran ja'adamu. Kalau ini yang kafir Abu Lahab yang dicela dalam Al-Qur'an, wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dan celaka kedua tangannya Abu Lahab fil jahimi, di neraka jahim mukhallada kekal. Ata annahu fi yaumal itsnaini daima. Hanya saja setiap hari Kamis selalu yukhaffif anhu, diringankan darinya lisururi di Ahmada, karena senang akan kelahiran Rasulullah. Famadhannu bil abdilladzi kana umruhu, bagaimana dengan seorang hamba yang mukmin
Ini yang kafir aja kalau dia senang kelahiran Rasulullah, adabnya diringankan. Ya kalau ini hadisnya hadis yang kuat ya, riwayat tentang Abu Lahab. Ya. Bi Ahmad masrurun, orang yang Islam terhadap lahiran Rasulullah, masrurun dia senang. Wa mata muwahhada, dan dia meninggal dalam keadaan bertauhid. Yang kafir aja dapat fadilah karena senang dengan kelahiran Rasulullah, apalagi yang beriman. Ini dua dalil yang banyak digunakan oleh ulama-ulama kemudian untuk membacakan sirah nabawiyah sebagai wujud syukur. Karena sirah nabawiyah merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama kita, bahkan disunahkan untuk dibacakan, dipelajari, bahkan wajib menuntut ilmunya. Juga membaca Al-Quran juga disyariatkan dalam agama kita, bersedekah juga disyariatkan dalam agama kita. Hanya saja tidak boleh meyakini mengkhususkan khusus 12 Rabiul Awal, nggak boleh, karena dia bukan ibadah mahdoh. Ya kecuali sholat ibadah mahdoh baru boleh. Zuhur waktunya jam 12 sampai jam 3, nggak boleh diganti, nggak boleh dikurangin. Ya, tapi kalau amalan maulid ya karena amalannya hanya amalan kesunahan, bukan sebuah amalan yang ibadah mahdoh, maka dia nggak boleh diwaktuin. Mau bulan maulid ke, mau bukan bulan maulid ke, ya dibacakan sirah, dibacakan ayat Quran, dibacakan tentang hadis Rasulullah SAW, itu hukumnya sama saja. Ya, apalagi lebih-lebih untuk mengingatkan ketika masuk bulan maulid Nabi SAW. Ya, ini yang pertama, akan kewajiban mengenal Rasul SAW. Hukumnya wajib fardu ain, mengenal Rasulullah, baik melalui sirah nabawiyah maupun melalui daripada nadom-nadomnya. Yang kedua, harapan kita sebetulnya dengan adanya maulid Nabi ini yang paling utama, kata ulama sebetulnya selain mengenal, maka lanjut lagi ke tahapan yang kedua, yaitu dia mengetahui kemudian mengamalkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bukan hanya mengenalnya saja. Maka banyak juga kekurangan sekarang itu cuma kenal doang, habis kenal ya udah. Ya, dia nggak diketahui kemudian kebiasaan Rasulullah bagaimana, sunnah-sunnahnya bagaimana, dan kemudian pun yang lebih jauh lagi sunnah-sunnahnya tidak dilaksanakan. Padahal ulama itu mengenalkan Rasulullah dengan sirahnya agar berharap bahwa setelah kenal, setelah tahu sunnah-sunnahnya, agar supaya sunnah-sunnah beliau diamalkan. Ya. Ini harapan besar sebetulnya dibacakan daripada sirah nabawiyah agar mengamalkan apa yang kemudian diketahui daripada sunnah Rasulullah SAW. Fadilah yang ketiga, seseorang yang mengetahui maka dia cinta Rasulullah. Dan orang yang cinta Rasulullah, maka kata Rasulullah dalam hadisnya, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan dengan kita cinta Rasulullah, dengan mengenal, juga dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, berarti mudah-mudahan nanti kita juga bersama Rasulullah SAW. Bahkan ranting kurma dulu pernah dipegang oleh Rasulullah sebagai tumpuan ketika khutbah. Ketika kemudian sahabat membuat mimbar, ranting kurma nggak dipegang lagi. Kemudian Rasul mendengar ada yang nangis. Ternyata yang nangis adalah ranting kurma. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka itu salah satu pohon kurma nanti yang masuk surga. Masa kalah sama pohon kurma? Pohon kurma aja cinta Rasulullah masuk surga, apalagi kita bukan pohon kurma. Ya, bukan pohon apa ya, kita orang. Ya kita pohon kurma. Masa iya kalah sama pohon kurma yang bisa masuk surga? Maka yang kedua kata Rasulullah, ya anta ma'aman ahbabta, cinta Rasulullah bisa mengumpulkan kembali nanti di surga kita bersama Rasulullah. Kata ulama, daripada surga-surga ada pintu jembatannya. Kalaupun nanti kita tidak satu surga dengan Rasulullah, kita tetap bisa jumpa dengan Rasulullah. Tapi harus ada izinnya. Kalau kita cuma dapat surganya paling bawah, surga emperan gitu ya, surga kelas ekonomi. Nah, Rasulullah kan surga paling atas. Nah itu kita boleh tuh naik ke atas, cuman izin dulu, ada visanya, ada paspornya. Mau kemana? Main ke atas. Pengen apa? Jumpa dengan Rasulullah. Itu kata ulama bisa tuh. Kan surga ada yang bilang 7 tuh, Firdaus, Aden, Naim, macam-macam tuh.
ada 7 lapis surga. Ya ternyata dapat surganya di bawah. Nah itu bisa dia untuk naik ke atas ya. Lalu yang keempat, salah satu hikmahnya adalah agar supaya mendapatkan syafaatul uzma. Nah ini yang paling luar biasa didapat syafaat. Dapat syafaat ini orang paling beruntung. Dosanya banyak, amalnya dikit, tapi nanti di akhirat dapat rahmat apa dapat syafaat. Pertolongan dari Allah melalui Rasulullah, namanya syafaat. Tetap pertolongannya dari Allah, tapi melalui Rasulullah yang berdoa, ya Allah tolong ampuni si fulan. Ya Allah, yang ngampunin, yang beri syafaat tetap Allah yang izinin, tapi melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini yang keempat. Ya ini model-model potongan kita nih. Ya potongan amal sedikit, pengen masuk surga paling tinggi, kan begitu? Ya model potongan kita tuh. Ya amal kagak seberapa, ya cita-citanya masuk surga Firdaus. Ya padahal perintah Allah banyak yang masih kita langgar. Ini kan diketahui nama iblis. Kata iblis, saya yang melanggar satu perintah aja dikeluarin. Kan iblis suruh sujud sama Adam, iblis nggak mau, dikeluarin dari surga. Lah ente kata iblis, berapa kali melanggar perintah Allah, malah pengen masuk. Kata aneh yang sekali melanggar aja dikeluarin, ente ngelanggar berkali-kali malah pengen masuk. Kata iblis kan begitu ya. Tapi itulah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dapat syafaat. Di antara orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang sering zikir la ilaha illallah. Insya Allah tuh dapat syafaat tuh. Sering zikir la ilaha illallah ikhlas. Ya, mudah di lisan dalam hadis Rasulullah, tapi berat di timbangan. Maka ada yang bilang la ilaha illallah nggak ada huruf syafatainnya, nggak ada baknya tuh. La ilaha illallah. Maka orang di ICU tuh mudah la ilaha illallah ya. Beda kalau ada baknya berat. Ya, bismillah masih susah ya. La ilaha illallah. Orang yang banyak mengucapkan ikhlas la ilaha illallah ya. Itu santri dulu tuh ada, dia karena sering zikir la ilaha illallah, karena di Jawa Timur itu ada kali berantas ya, dia begitu nyuci sarung karena dia miskin nggak pakai sarung lagi. Kemudian ketika dicuci ternyata ke bawah arus tuh sarung itu. Pas ke bawah arus kemudian nggak sengaja tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah sarungnya. Itu sarung langsung balik tuh. Gitu ceritanya tuh. Ya, itu saking apa tuh? Saking ikhlas itu santri tadi. Ya maka kalau udah pengen tahu udah ikhlas apa belum, cobain aja besok gitu. Pergi ke situ tuh. Di sananya kan deket tuh. Ya, bawa motor ke sono, bawa sarung atuh. Ya, jangan bawa celana lagi, jangan. Buka sarungnya ke situ gitu ya, terus ngandi tuh panggil tuh la ilaha illallah gitu ya. Kalau kagak balik ya berarti situ pulang telanjang gitu ya, nggak pakai celana. Itulah orang kita baru ngamalin sedikit, gua pengen karomah kayak punya wali gitu ya. Itu kebiasaan orang kita tuh. Ya saya kebut aja. Yang kedua, insya Allah yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW orang yang paling banyak bersolawat. Kata Rasulullah, orang nanti yang paling utama, paling dekat denganku orang yang paling banyak solawatnya. Bahkan kata ulama nanti solawatnya dihitung. Siapa nih manusia yang paling banyak? Ada iniannya, ada rankingnya. Ranking pertama 2.346 solawat. Nah itu yang paling dekat dengan Rasulullah itu nanti orang yang paling banyak solawat. Yang ketiga orang yang banyak baca Al-Quran, sahabatnya Al-Quran. Ya insya Allah yang akan mendapatkan syafaat. Bahkan dari di kuburan udah dapat syafaat. Orang yang baca Al-Quran. Makanya ada hadis hasan, hadis yang kualitas baik. Itu ada satu surat 30 ayat. Siapa yang baca diselamatin dari azab kubur. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihi Al-Mulk. Ya, itu bisa menjadi penolong di kuburan. Maka dulu ada di Gandaria City itu sebelumnya rawa tuh. Ya, kemudian Pemprov DKI itu ada kuburan di atasnya pengen dijadiin mall. Gandaria City itu. Seberangnya itu ada Muallim Syafi'i Hazami itu. Yayasan Pendidikan Islam zaman dulu. Rata-rata orang-orang di Jakarta, orang-orang Betawi itu gurunya tuh sebelahnya tuh Muallim Syafi'i Hazami. Jadi kalau dari Pondok Indah putar balik, ujung mall belok kiri, ada sebelah kanan ada haltenya tuh. Ya itu namanya Asratus Syafiyah Muallim Syafi'i Hazami. Nah kemudian mau dibikin mall sebelah kirinya. Sampai sekarang masih tuh ngaji hari Sabtu jam 10 pagi.
di rumah Muallim Syafi'i Hazami itu. Ya, saya pernah hadir ke sono. Cuman kalau kita hadir jam 10 jam 11 pas kita pulang itu kan sebelah kirinya mall. Itu pas jam istirahat karyawan-karyawan. Kan sales-sales kan pada pakai segini tuh. Iya. Salesnya pada pakai segini-sini sebelah kiri, sebelah kanannya pada pakai sarung sama peci. Ya, gitu. Jadi ini ashabul yamin, ini ashabus shimal ya. Tapi kita yang ngaji tetap aja keliling ke sono gitu, kelihatan. Ah, itu dia nggak jelas jadinya. Nah, dulu tuh kemudian disuruh kuburannya diangkat. Tolong angkat di kuburannya. Katanya akhirnya ada salah satu orang tuh diangkat dan kuburannya disiapin, itu bapaknya udah 10 tahun lebih. Begitu pas digali ternyata jasadnya masih wangi, masih utuh. Gak kenapa-kenapa tuh jasadnya. Ternyata ditanya amalannya biasa-biasa aja. Ya kalau lagi sholat ya sholat, Darul Islam. Lagi sedekah ya sedekah, kadang ada kadang kagak. Kalau lagi kuliah subuh ya kuliah subuh, kadang ya kuliah subuh sambil tidur juga kadang. Oh ini amalannya apa nih? Ya kuliah subuh tidur bisa begini. Ternyata bapaknya itu dulu sebelum tidur sering baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Ya, maka kata ulama kalau pengen tidur itu ya baca Al-Waqiah supaya nanti hari kiamatnya mudah, baca Al-Mulk, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah amanar rasulu, baca kulhu. Banyak amat hadirin. Kapan tidur Ustaz katanya? Iya ya kebanyakan biarin ini bacain mereka kalau tidur tidur gitu ya. Tidur panjang banget yang dibaca kapan tidur ya katanya. Ya, kata ulama banyak banget amalannya. Ya. Yang ketiga puasa, terutama puasa sunnah. Ya insya Allah puasa kata Rasulullah nanti menjadi syafaat di hari kiamat. Terutama puasa yang disenangi Rasulullah. Puasa apa tuh? Senin dan Kamis. Ya, satu lagi puasa Daud. Rasulullah juga mensunnahkan puasa Daud, puasa terbaik setelah Senin Kamis. Setelah berpuasa, kemudian amalan agar mendapatkan syafaat kata beliau adalah menjawab azan. Jawab azan, kemudian bersolawat. Ya, jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hayal sholah, hayal falah, jangan diikutin yang itu. Hayal sholah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Itu ada hadisnya. Jangan sampai saya dengar nanti di masjid hayal sholah, insyaallah. Gitu jawabannya. Mari kita sholat, insya Allah. Benar juga gitu maknanya. Tapi ini salah karena hadis riwayat dari Utsman bin Affan kalau hayal sholat la haula wala quwata. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidi. Itu jawabannya tuh. Ya kecuali dua tadi itu, ya. Nah, jawab adzan, habis jawab adzan jangan lupa sholawat. Ya, maka kita baca Allahumma rabb hadhil tamah sholatul qimah yang ujungnya ati Muhammadanil wasilah. Siapa yang baca sholawat ini maka insya Allah halal baginya syafaatku kata Rasulullah. Boleh juga yang gak matur. Yang gak matur itu ada misalnya masjid-masjid zaman dulu tuh antara azan dan iqamah mereka selalu bersalawat ya Rabbi balighul wasilah. Pernah dengar gak tuh gitu? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Nah, itu apa namanya sholawat agar Rasulullah mendapatkan al-wasilah ya. Namanya sholawat al-wasilah. Boleh juga yang matur dari Rasulullah tadi yang doa setelah azan ya. Lalu yang terakhir kata Rasulullah yang mendapatkan syafaatku insya Allah adalah orang yang disolatkan oleh 40 orang yang soleh ya, 40 orang yang soleh. Ya ini kan gak bisa bukan pilihan kita ya. Kan orang udah mati kan. Dia tahu dari mana kalau dia tadi sholatin 40 orang yang soleh? Ya kata ulama enggak begitu. Kalau dia temennya orang soleh, dia duduk bersama orang-orang soleh di tempat orang yang soleh, insya Allah kalau meninggal pun nanti disolatkan oleh 40 orang yang soleh. Ya, illa syafa'ullah kecuali mendapatkan syafaat dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Ya, baiklah hadirin daripada keempat keutamaan dan fadilah. Ya, mengetahui Rasulullah SAW hukumnya wajib. Yang kedua mencintai Rasulullah SAW hukumnya wajib. Dan nanti orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya di surganya kelak. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan daripada syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Ada kita diskusikan? Enggak ada, alhamdulillah.
Makasih, mudah-mudahan yang kita kaji. Ada yang nanya? Oh, satu aja. Ya. Nggak ada. Alhamdulillah kan saya bilang juga kagak ada. Mudah-mudahan yang kita kaji ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi lebih mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah. Yang paling penting menjalankan daripada kesunahan-kesunahannya, yang akhirnya mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.